teman-temannya ya, untuk mungkin menghilangkan penat, lagi mencari hiburan gitu ya. Kalau menurut saya itu ya sah-sah saja sih, nggak masalah. Novi, saya sih sudah berapa kali ingatkan, sudahlah Novi, kenapa sih masalahnya itu dikembang-kembangkan terus? Nggak perlu kalau menurut saya, mengganggu aktivitas kerjamu nanti. Sudah selesaikan kasus ini dengan Agus dengan baik-baik, dan kamu kembali bekerja seperti biasa sebagai seorang sosialita. Ketua yayasan tersebut ya, yang katanya bantuin orang ODGJ ya, bantuin bayi terlantar ya teman-teman ya, tapi ternyata hidup mewah dan foya-foya ini teman-teman ya. Hati-hati lagi, beliau ini kan seolah-olah mendiskreditkan satu pusat hiburan malam, yang dimana pusat hiburan malam itu kan juga sudah sesuai perizinan gitu kan. Kalau kemudian didiskreditkan lagi, setiap pengunjung yang masuk ke pusat hiburan malam itu mendapatkan pelecehan, nanti akan menyenggol lagi komunitas pengusaha bisnis hiburan malam kan gitu. Jadi sudahi narasi-narasi seperti itu. Fokuslah sama substansi aja sih kalau menurutku seperti itu. Nah, kalau aku sih cuma mau bilang ya, aku itu melakukan kegiatan kemanusiaan, tapi aku pribadi aku juga manusia ya guys, yang nggak luput dari salah dan dosa gitu. Tapi setidaknya aku tidak pernah melakukan hal yang berkaitan dengan pidana, apalagi mantan narapidana ya. Jadi sih aku masih melakukan dalam tahap wajar. Kalau gigi kuning kan dan gigi jaring-jaring itu kan sudah jadi narapidana ya, udah pernah masuk gitu. Jadi nggak usah lah nyari celah kesalahan orang, introspeksi diri aja untuk gigi jaring-jaring. Putrinya Alvin Lim, putrinya di bawah umur yang memviralkan diri di medsos. Awalnya bermula dari kasus Alvin Lim yang telah divonis pidana oleh pengadilan, divonis 4 tahun 6 bulan karena mempergunakan surat palsu ya. Jadi pengadilan yang menvonis ya, dan kemudian kata dia lagi proses PK. Karena vonis tersebut oleh pengadilan, Alvin Lim membuat YouTube yang benar-benar sangat melukai hati siapapun, karena yang direndahkan itu adalah antara lain Kejaksaan Agung. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah sarang mafia. Lihat di YouTube-nya. Disebutkan Kejaksaan Agung itu adalah penuh dengan kotoran dan sampah. Itu kan institusi. Itu kan institusi. Kalau memang dia divonis dalam perkara oleh pengadilan, kenapa kejaksaan yang disalahkan? Ya, kalau saya dalam 4 tahun udah nanganin kasus 100 triliun di situ, dia yang 40 tahun aja nggak bisa nanganin kasus ratusan triliun, jagoan mana? Jadi simpelnya di situ aja. Jangan kita samakan, saya nih orang usia 40 tahun nih gue bisa lari, tuh si samain sama balita. Tuh balita bisa lari nggak? Ya kan orang goblok di situ. Sama ini ya harus apa? Ya yang selevel. Kalau Alvin Lim atau LQ sudah 40 tahun, saya yakin kok siapa Hotman nggak bakal ada apa-apanya, karena saat ini kantor Hotman tuh cuma berapa, hitungan jari, paling 1-2 biji di Jakarta doang. Nanti setahun ke depan ini LQ sudah punya 17 cabang di seluruh Indonesia. Ya, jadi dia tuh bukan tandingan LQ. Aku udah 40 tahun jadi pengacara tersukses di Indonesia. Sudah ratusan perkara pidana saya pegang, sudah ribuan perkara perdata yang pegang ya. Ribuan perkara perdata saya pegang, ratusan perkara pidana yang saya pegang. Maka itu orang, saya nggak tahu manusia dari mana, karena memang dia nggak tahu karir orang. Dia kan di penjara, jadi dia nggak tahu sudah super meteor gitu loh. Alvin, kamu itu udah terlalu jauh di bawah saya. Udahlah, kembangkan dulu karirmu lah, biar kau bisa seperti abangmu ini ya. YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat.
Novi, laporin aja Agus, daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh.